Halo, nama saya Irene Susari Baruhu. Saya semester 4 Prodi Teologi NIM 08012289. Saat ini kita belajar tentang teologi sistematika 3. Dalam mempelajari teologi sistematika 3, ada dua hal fokus kita, yaitu kristologi dan soteriologi. Saat ini kita lebih fokus pada kristologi. Kita harus mengerti pengertian daripada kristologi. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, artinya Kristus, dan logos artinya perkataan firman, ilmu ajaran, artinya ajaran tentang Kristus. Jadi kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Dikatakan sebagai poros sebab pribadi dan karya Kristus menjadi pusat dan puncak karya keselamatan Allah terhadap manusia berdosa. Memahami Kristus mutlak dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya. Pemberontakan terhadap Allah mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadikan terpisah daripada Allah. Kristologi sebagai ilmu pengetahuan merupakan bagian dari teologi sistematika yang mempelajari tentang Kristus. Namun dengan demikian, Kristus yang akan dipelajari tersebut bukan hanya sebagai objek studi, melainkan juga menjadi subjek studi teologi. Kristologi sangat erat kaitannya dengan antropologi yang membahas tentang hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dirinya. Antropologi yang benar dan komprehensif harus bermuara dengan kristologi. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, sang penebus, didasarkan atas kebenaran tentang Dia yang antara lain, yang pertama, Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Ya, yang kedua, Dia adalah juru selamat manusia dari kegagalan dunia sampai kekekalan. Yang ketiga, Ia adalah penyelamat yang sempurna. Karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah, dari perspektif akademik dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah prostudi bagi teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran konsep teologis seorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologinya sendiri. Kristologi dalam kekekalan masa lalu. Aspek kekekalan Yesus adalah doktrin terpenting dalam kristologi. Bukti-bukti Alkitab tentang kekekalan Yesus bersifat langsung. Misalnya nubuat mengenai Kristus atau Mesias dikatakan bahwa Ia akan dilahirkan di Betlehem. Kita dapat lihat di Mika pasal 5 ayat 1. Kemudian eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Tak kala Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Maka Ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya yang adalah Yahweh. Hal ini yang menjadi latar belakang bagi eksistensi inkarnasinya. Kebenaran tentang kebenarannya yang kekal ini adalah dasar penting bagi doktrin ortodoks mengenai Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang ada dan yang berada dengan sendirinya. Istilah tipologi dapat dipahami berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu hal yang menyangkut pribadi-pribadi dan peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Tipologi Yesus di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Kita harus mengetahui dulu bahwa apa itu tipologi. Tipologi adalah gambaran atau bayangan tentang Kristus yang sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru. Tipologi Yesus Kristus dalam tokoh Alkitab yaitu yang pertama Harun, kedua Habel, Adam, Daud, Ishak, Yusuf,
dan Yosua. Ini adalah tipologi-tipologi Yesus di dalam tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kemudian tipologi Yesus di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah pakaian Adam dan Hawa. Yang kedua, pemeliharaan dalam Bahtera. Yang ketiga, pembebasan dari Mesir. Dan yang keempat adalah masuk tanah perjanjian. Ini adalah tipologi-tipologi daripada Kristus itu sendiri yang sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru. Yesus Kristus dalam nubuat Perjanjian Lama dikenal sebagai istilah nubuat mesianis, yaitu berita yang diberitakan Allah melalui para nabi, yang juga disebut sebagai manusia Allah atau hamba Allah, tentang pribadi Kristus dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Perjanjian Lama menubuatkan tentang eksistensi Yesus yang digenapi dengan sempurna di dalam Perjanjian Baru. Antara yang pertama adalah nubuat tentang kelahirannya. Yang kedua, nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Yang ketiga, nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Dan yang keempat adalah nubuat tentang kebangkitan Kristus. Jadi ini adalah nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Bagaimana itu digenapi di Perjanjian Baru. Selanjutnya adalah gelar-gelar Yesus di dalam Perjanjian Lama. Gelar atau sebutan yang dikenakan pada diri Allah dalam Perjanjian Lama sama dengan yang digunakan di dalam Perjanjian Baru. Adapun gelar-gelar yang dikenakan Yesus dalam Perjanjian Lama, yang pertama adalah Yesus Kristus sebagai Yahweh. Yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai Elohim. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai Adonai. Selanjutnya adalah eksistensi Yesus dalam Perjanjian Baru. Telah dibahas sebelumnya bahwa penyataan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama adalah pembuktian eksistensinya sebagai pribadi yang kekal. Anak Allah dan anak manusia, Yesus yang menyatakan Allah kepada umat manusia. Pemberitaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menunjuk kepada Yesus sebagai pusat dari keseluruhan rencana Allah yang kekal. Pembelajaran kebenaran tentang Yesus ini akan menyoroti 3 pemikiran penting. Yang pertama adalah inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Kristus dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsisten dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan shalom-Nya yang kekal. Dengan alasan ini, Walford mengatakan bahwa seluruh teologi Kristen bergantung kepada inkarnasi Kristus ini. Problematika inkarnasi. Di dalam pra-inkarnasi Kristus, Ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Pengertian inkarnasi Kristus di dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal atau Logos, yang mengambil rupa insani untuk menyatukan sifat Allah, kealahannya, dengan sifat manusia. Tujuan inkarnasi bukan merupakan tujuan rencana Allah, melainkan sebagai sarana untuk menggenapi rencana dan rancangan shalom-Nya, yaitu menyelamatkan manusia daripada keberdosaan mereka. Selanjutnya, teori kenosis. Berkaitan dengan masalah inkarnasi, perlu diketahui tentang teori kenosis. Kemudian dalam teologi, istilah kenosis dipakai dalam 2 maksud, yaitu untuk menunjukkan Allah yang membatasi dirinya, dan untuk menunjukkan Allah yang mendedahkan atribut ilahinya dan menyatu dengan natur manusia. Dalam perkembangannya, ada 4 kelompok teolog yang mempunyai teori berbeda tentang kenosis. Yang pertama adalah teori Thomatius, Delitzsch, dan Crosby. Teori ini menekankan adanya perbedaan antara atribut Allah yang absolut dan yang esensial. Yang kedua adalah teori Geertz dan H.W. Bechgar. Teori ini berpendapat bahwa Logos tidak mendayagunakan atribut Allah.
atau atribut ilahinya, menggantikan fungsi kosmis serta kesadaran ilahinya di bumi, sehingga kesadarannya semata-mata menjadi jiwa manusia. Ketiga adalah teori Ebrard. Teori ini juga searah dengan teori Gies. Keempat adalah teori Martensen. Teori ini mengendalikan tentang eksistensi hidup berganda daripada Allah. Itu adalah keempat pendapat-pendapat praktikal yang berbeda tentang kenosis. Selanjutnya, kehidupan dan karya Kristus. Telah dijelaskan bahwa Logos yang berinkarnasi ke dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia, berkenan dengan kehidupan dan karya Yesus di bumi. Maka ada dua topik pembelajaran, yaitu menyangkut kebangkitan dan kenaikannya. Yang pertama adalah kelahiran kehidupan Yesus Kristus, yang kemudian adalah kematian, pengorbanan Yesus. Yang ketiga kebangkitannya, dan keempat kenaikannya. Nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan Kristus. Yang pertama adalah nama-nama Kristus. Pada umumnya dalam kultur masyarakat Yahudi, nama orang cenderung dihubungkan dengan arti dan makna tertentu. Demikian juga tidak sedikit nama dan gelar telah dianugerahkan kepada Kristus berkaitan dengan peran dan pekerjaannya. Yesus dalam karyanya di bumi menggunakan beberapa nama yang menegaskan identifikasi persoalannya sebagai manusia sejati dan Allah sejati, dan sekaligus memberitahukan tentang misi diembannya. Oleh sebab itu, maka nama-nama yang dikenakan pada Yesus selalu mempunyai makna yang sangat penting untuk dipahami. Paling tidak ada beberapa nama yang melekat dalam diri Yesus sama dalam masa pelayanan di bumi. Antara lain adalah Yesus, kedua adalah Kristus, ketiga adalah Tuhan, keempat adalah anak manusia, dan kelima anak Allah. Itu adalah nama-nama Yesus yang melekat di dalam dirinya sama ia di masa pelayanannya di bumi. Kemudian kemanusiaan Kristus. Kendati Injil Yohanes menekankan pada berita keilahian Kristus, namun Injil ini juga mengetengahkan penjelasan tentang kemanusiaannya adalah setara dengan penolakan terhadap seluruh keberadaan Yesus. Pada pembelajaran ini akan memaparkan kepada kita tentang bukti kemanusiaan Yesus. Yang pertama adalah lahir secara manusia, kedua memiliki sifat dan perasaan manusia, ketiga memiliki keterbatasan manusia, dan keempat memiliki kelemahan manusia. Sekarang keilahian Kristus. Kita menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Sebuah serangan pada keilahian Yesus Kristus merupakan suatu serangan pada dasar kekristenan. Pada jantung kepercayaan ortodoksi ada pengakuan bahwa Kristus mati sebagai substitusi untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia yang sudah terhilang. Oleh karena keilahiannya, maka kematiannya bernilai tak terbatas, di mana ia dapat mati bagi seluruh dunia. Kebenaran tentang keilahian Yesus dipertegas melalui beberapa fakta Alkitab, antara lain yang pertama adalah pengejarannya, pengakuannya, dan tindakan. Tindakan-tindakan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah, yaitu Yesus yang mengampuni dosa, Yesus yang memberi hidup, Yesus yang akan menghakimi dunia, Yesus pemelihara, Yesus menerima penyembahan. Sekarang adalah jabatan-jabatan Yesus Kristus. Jabatan adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh penguasa yang lebih tinggi daripada yang mengerjakannya. Dalam konteks penyelamatan oleh Yesus Kristus, maka ia bukan mengerjakan pekerjaan sendiri, melainkan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Oleh sebab itu, jabatan tidaklah dipahami sebagai status Yesus sebagai penjabat, tetapi lebih menekankan pada fungsi jabatan tersebut. Dalam mewujudkan karya agungnya, Yesus menerankan jabatannya sebagai
nabi, imam, dan raja. Yang pertama adalah Yesus Kristus sebagai nabi. Kedua, Yesus Kristus sebagai iman atau imam. Dan ketiga, Yesus Kristus sebagai raja. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.